Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Gedung Juang bersama Wonjol Channel dan kawan-kawan komunitas historika Bekasi dan TP2GD ya. Boleh. TP2GD, TACB, boleh. Ya, TACB. Borowanda. Ini adalah pelaku-pelaku yang berkaitan dengan sejarah. Kita tanya, kan banyak nih yang belum tahu ya. Bang Im nih, kenalin Bang Im. Ya, pelaku sejarah dah. Bukan pelaku sejarah. Sejarah. Iya. Perang dong. Iya. Dia boleh. Penggiat sejarah. Udah rada tua makanya pelaku sejarah. Hurufnya mau zaman perang. Barang anak saya. Iya, iya. Ya, kita nanya-nanya nih, Bang Im. Ini asal usul Gedung Juang satu-satunya nih. Sisa peninggalan yang berkaitan dengan sejarah Bekasi kan cuma Gedung Juang doang nih, yang lain udah pada ada. Nah, asal usulnya gimana gitu. Jadi sebelum kita ngomongin Gedung Juang, sebenarnya kita harus melihat juga ada banyak rangkaian sejarah tentang partikelir. Dari buku terakhir yang saya dapat itu baru sekitar 1 atau 2 minggu yang lalu saya dapat kiriman buku namanya Land Wish di Jabotabek. Ada sekitar 168 semua land wish. Land wish itu semacam rumah singgah, rumah administrator untuk mengelola perkebunan. Jadi wilayah Bekasi ini dulu kan wilayah perkebunan. Nah, tempat melakukan kontrol mengelola perkebunan namanya land wish. Salah satu dari 160-an itu yang ada di Jabotabek ini. Di Bekasi kalau nggak salah ada sekitar 17 land wish yang terpetakan di peta 1903-1937. Itu sekitar 17 land wish. Satu-satunya yang tersisa dan masih lengkap Gedung Juang. Makanya dari lengkapnya Gedung Juang dan perjalanan sejarah ini tahun 99 ini ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Ada 3 nih, ada 1 ini Kopio sekarang yang di tengah sama yang gedung inti. Kayak cagar budaya. Ada lagi sih sebenarnya 1 yang masih cenderung utuh di Pebayuran. Kenapa ini menjadi satu penanda perjalanan sejarah? Pertama tadi masalah terjadinya sistem praktek partikelir di Bekasi. Kedua, sejarah terbentuknya atau terbangunnya Gedung Juang sendiri sebenarnya tidak ada catatan pasti tanggal berapanya, cuma ada beberapa patokan yang menjadi penanda. Salah satunya adalah ada foto yang beredar mengenai lonceng atau keberadaan lonceng dulu di depan Gedung Juang yang bertuliskan angka 1906. Satu itu. Kedua, ada hiasan kemuncak di gedung ini yang 1910. Itu menandakan selesainya pembangunan ini. Ada juga sebenarnya satu penanda dari gaya arsitektur, langgam arsitektur ini yang menunjukkan bahwa periode pembuatan Gedung Juang itu dimulai di akhir abad 19 sampai sekitar tahun 1925-an. Kenapa angkanya 1925? Karena langgam bias dari Art Deco itu kan populer di angka-angka tahun segitu. Makanya diduga ini era pembangunannya adalah itu. Siapa yang membangun? Ada catatan-catatan yang sepintas bersinggungan tentang siapa pembangunnya. Itu kalau hasil telusur teman-teman rekan-rekan di TACB, pembangun awalnya adalah Ko Un Hui. Ko Un Hui itu adik kakak sama Oge Kau. Un Gyok Kau. Itu kalau yang dibilang Tambuen itu gimana itu? Jadi emang kenapa Tambun dinisbahkan ya, ada Kau Van Tambun? Karena emang keluarga Kau sendiri bukan di Tambun aja, ada juga beberapa Kau yang lain yang sama mempunyai bisnis besar. Makanya untuk membedakannya tentu harus dibedakan nih Kau mana nih. Berarti ditambahin Kau Van Tambun pertama itu. Kedua, memang bisnis partikelir yang dijalankan keluarga Kau itu luar biasa besar. Hampir sebekasi lah dipegang sama dia. Tanah-tanah itu ya? Tanah yang disewakan atau awalnya disewakan akhirnya dikelola sendiri, mulai dari karet, padi, kacang. Kira-kira gitu. Garis besarnya itulah. Pokoknya kalau Bekasi dulu dipegang sama keluarga itu ya, keluarga itu. Keluarga Kau. Ada juga keluarga lain ternyata punya irisan, ada yang besanan, ada yang jadi satu keluarga tetap. Satu keluarga, tetap satu dinasti. Oligarki gitu ya. Jadi hampir 80% mungkin ya, 70-80% Bekasi keluarga Kau yang pegang. Gitu ya.
Nah gini Bang Iim, ini kan Gedung Juang berarti kalau sekarang ini udah 2023 nih. Ya. Udah berapa ratus tahun usianya? Ya, kalau berapa ratus sih belum, tapi di atas 100 tahun ya. Kalau kita anggaplah pembangunan di akhir abad 19, 1890-an. Kalau kita ngelihat rujuk di peta 1901-1903 itu sudah terpetakan ada bangunan yang kayak begini. Tata letaknya. Iya. Itu artinya menunjukkan bahwa bangunan itu sudah menggunakan material bata, sudah terpetakan jelas. Tahun segitu berarti sudah ada bangunan ini. Proses pembangunan tentu kan membutuhkan waktu. Kita tarik mundur lah, anggap 5 tahun. Berarti tahun 1895-an bangunan ini telah dibangun. Ambil angka 1900 saja sekarang udah 123 tahun. Di atas 120-an tahun. Nah terus gimana nih untuk TACB, terus Komunitas Historika Bekasi, ada Bang Aga, terus ada TP2GD. Kan sekarang nih baru mulai gaungnya kelihatan nih tentang sejarah Bekasi. Alhamdulillah masih ada yang peduli tentang sejarah Bekasi, bisa menjaga kearifan lokal yang Bekasi miliki gitu Bang Iim. Nah kiat-kiat Bang Iim yang ada di dalam ini Bekasi kudu bagaimana gitu. Jadi ini saya bicara sebagai bagian dari TACB atau apa nih ya? Ya terserah Bang Iim lah. Ya. Kalau saya bagian dari TACB sebenarnya himbauan kita dari TACB cuma ada 5 orang. Himbauannya buat masyarakat yang punya data, punya pokoknya punya data tentang kesejarahan, cagar budaya, kebendaan ya. Buru-buru dia lapor, buru-buru kasih masukan buat kita. Siapa tahu memang di situ ada potensi kuat untuk ditetapkan menjadi cagar budaya. Karena salah satu penanda perjalanan sejarah dan budaya, ya tinggalan yang bentuk kebendaan ini. Kalau ini hilang, apalagi pembangunan di Bekasi yang masif, cepat, gede-gedean lah, banyak, korporasi banyak, pengusaha banyak, pemodal banyak, itu ancaman buat tinggalan kebendaan yang berhubungan dengan kesejarahan akan semakin besar, habis lama-lama. Sejarah Bekasinya nggak ada kan? Betul. Ya mudah-mudahan di dalam, karena memang kita sudah diamanatkan untuk melakukan satu kajian penyelamatan, mudah-mudahan kita dorong pemerintah untuk segera mana prioritas yang paling utama yang harus kita jaga, kita tetapkan sehingga menjadi penanda bahwa sejarah Bekasi ini salah satunya penandanya ini. Ya, ada peristiwa apa di sini, ada nilai sejarahnya, ada nilai buat agama, buat pendidikan, ilmu pengetahuan, macam-macam ada di sini. Betul. Ya, terima kasih Bang Iim. Sekarang Ketua Komunitas Historika Bekasi, Bang Raden Aga Handoko. Beliau juga ada di dalam TACB ya? TP2GD. TP2GD. Iya, betul. Gimana Bang Aga nih tentang Gedung Juang? Jelasin dah sama penonton, iya, biar sama viewer, biar pada tahu adanya Gedung Juang, terus perjuangan TACB, ya TACB kan ya, TP2GD itu apa, gitu. Kalau sejarah kan tadi Bang Ibu udah cerita ya. Saya lebih ke perkembangan Gedung Juang. Jadi perkembangan Gedung Juang sekarang sudah alhamdulillah nih. Ada acara senam, ada anak-anak yang bela diri. Betul. Udah semakin maju semakin bagus. Terus yang lebih harus diperhatikan lagi adalah bangunan cagar budaya seperti Gedung Juang ini itu akan jadi terawat itu bila ada kegiatan semacam kayak gini. Betul. Dan kalau menurut saya di Bekasi itu banyak bangunan-bangunan cagar budaya yang terbengkalai karena tidak ada apa-apa di situ. Betul. Ada yang ditempatin sama warga, ada yang dikelola oleh orang-orang yang ibarat tidak paham sejarah. Itu yang harus lebih diawasi lagi, karena apalagi sekarang udah ada TACB. Fungsi TACB kan melestarikan bangunan-bangunan benda cagar budaya. Nah, salah satu cara kalau menurut saya, kalau melihat di situasi di Gedung Juang, salah satu cara untuk mempertahankan bangunan cagar budaya
itu bangunan dipergunakan, Ya. dipakai, digunakan. Kalau yang sudah digunakan sebagai kantor kayak model di Kebayoran, kayak hal itu kan kelihatan lebih terawat. Tapi Ya, banyak bangunan itu yang dikelola dipegang oleh warga. Semisal kayak di loji. Di loji ada peninggalan cagar budaya penjara zaman nikah. Ya. Jadi penjara zaman nikah itu sekarang masih ada, bentuknya masih ada berupa penjara. Itu ditempatin oleh warga. Iya. Nah itu hal itu yang kita terawat karena pengelolaan bangunan cagar budaya yang sudah tua kan biasanya lebih mahal. Betul. Lebih mahal dibanding bangunan-bangunan sekarang. Pengelolaan lebih mahal, udah gitu dikelola oleh orang yang tidak memahami. Iya. Nah, itu cenderung rusak. Jadi kalau harapan saya sih dengan adanya TACB itu bangunan-bangunan cagar budaya seperti Gedung Juang dan lain-lain itu cepat-cepat ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Kalau sudah ditetapkan dengan sebagai bangunan cagar budaya kan otomatis ada biaya perawatan bangunan itu, biaya pengelolaan. Betul. Itu akan otomatis akan terjaga. Betul. Bangunan cagar budaya. Betul. Itu pengawas. Siap. Kalau menurut saya. Siap. Ya, terima kasih Bang Aga atas penjelasannya. Sampai di sini dulu pemirsa. Kita mau keliling-keliling Gedung Juang lagi. Senam. Kita mau ikut senam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.